Hai para pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktik di Morula IVF, Bunda, Jakarta. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan menceritakan mengenai pengalaman pasien yang lama tidak memiliki buah hati, tetapi terus berupaya untuk menggapai impian yang sudah lama diharapkan. Jadi pasangan suami istri kali ini sebenarnya sudah menikah sejak tahun 2010, tetapi tidak kunjung diberi buah hati atau kehamilan. Sebenarnya 1 tahun setelah menikah, pasien ini sudah datang rumah sakit swasta di dekat rumahnya, dan berbagai macam dokter yang berpraktek di rumah sakit tersebut sudah pernah didatangi, dan segala saran dari para dokter semua sudah dilaksanakan oleh pasangan suami istri ini, tetapi belum membuahkan hasil. Sehingga kemudian pasien juga mengikuti saran dari orang tua atau mertua untuk mencoba berbagai pengobatan alternatif di kampung. Berbagai cara pengobatan alternatif seperti dipijat atau obat-obat herbal sudah dicoba dilakukan, tetapi juga tidak menunjukkan hasil. Sehingga setelah 5 tahun menikah, sekitar tahun 2015, pasien ini kemudian atas saran teman yang kebetulan mereka kenal melalui media sosial, dikatakan bahwa bisa mendapatkan pengobatan untuk hamil di klinik Morula IVF Jakarta. Sehingga akhirnya pasien memutuskan untuk mencoba berobat ke klinik IVF Morula Jakarta, dan kemudian dilakukan atau dianjurkan oleh dokter di Morula yang disarankan oleh temannya, kemudian dianjurkan untuk melakukan proses inseminasi. Jadi hamil itu bisa dengan cara alami, bisa juga dengan cara inseminasi atau bayi tabung, tergantung kondisi masing-masing pasangan suami istri. Pasangan suami istri ini dianjurkan untuk mencoba dulu inseminasi karena sebelumnya memang belum pernah, tetapi program inseminasi ini pun tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Sehingga kemudian pasien kebetulan menemui saya karena waktu itu dianggap saya sebagai dokter paling senior di Morula. Dan pada saat itu kemudian saya menjelaskan berbagai masalah mengenai kesuburan dan apa yang bisa dilakukan untuk berupaya meningkatkan program hamil. Jadi saya melakukan pemeriksaan USG, pemeriksaan sperma, pemeriksaan hormon, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu saya berkesimpulan bahwa masalah pada pasien ini ada dua, pada pasangan suami istri ini ada dua, yaitu masalah pada sperma yang disebut oligoastenoterato-zoospermia, artinya jumlah, gerakan maupun bentuk sperma yang normal di bawah standar sperma yang normal, artinya bisa menghamili secara alami. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, pada istri ternyata ditemukan adanya kelainan yang disebut PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Artinya sel telur banyak tapi sulit tumbuh secara alami. Jadi kalau sel telur tidak tumbuh, tentu juga tidak bisa terjadi kehamilan. Setelah melakukan diskusi yang panjang dengan pasangan suami istri ini, mengingat faktor usia juga dan sudah menikah cukup lama, dari tahun 2010 sampai 2016, maka saya menganjurkan untuk mengikuti program bayi tabung atau in vitro fertilization di Morula IVF Jakarta.
pasangan suami istri kemudian menyetujui karena memang sudah lama sekali berbagai upaya dilakukan dan belum membuahkan hasil. Pada waktu program bayi tabung, kemudian didapatkan 4 embrio. Setelah dilakukan perangsangan sel telur dengan obat-obat suntikan hormon tentunya pada saat awal program bayi tabung, dan dilakukan pengambilan sperma, kemudian sperma disuntikkan atau disebut ICSI ke dalam sel telur untuk bisa menghasilkan embrio. Pada waktu itu didapatkan beberapa telur sehingga diperoleh beberapa embrio, tapi yang bisa berkembang sampai hari kelima karena embrio yang kita peroleh dari proses ICSI mempertemukan sel sperma dengan sel telur, umumnya kita akan tumbuhkan dulu di luar tubuh atau di laboratorium, bisa sampai hari ketiga, tapi tentu lebih baik kalau sampai hari kelima. Dan pada pasangan suami istri ini, embrio yang bisa sampai hari kelima ada 4 embrio dengan kategori yang bagus atau excellent dan good. Kemudian keempat embrio ini dilakukan pembekuan atau di freezing. Jadi embrio bisa ditransfer langsung dalam keadaan fresh pada saat setelah dilakukan oven pickup, tapi juga bisa dibekukan terlebih dahulu kalau kita ingin melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai rongga rahim atau rongga perut dari istri, atau ada hal-hal yang mengharuskan dibekukan karena jika ditransfer akan menurunkan peluang hamil atau memberikan risiko bagi ibu seperti ovarian hyperstimulation syndrome. Nah, pada pasien ini saya putuskan untuk dilakukan pembekuan embrio terlebih dahulu. Jadi pada pasien ini embrio tidak ditransfer dalam keadaan fresh, dalam keadaan segar, tapi dibekukan terlebih dahulu karena seperti tadi sudah saya jelaskan, pasien ini ada PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, artinya sel telurnya banyak tapi sel telurnya kecil-kecil, sehingga pada program bayi tabung akibat perangsangan oleh hormon sel telur yang tumbuh bisa banyak sekali. Dan kalau telur yang tumbuh terlalu banyak dan kadar hormon wanita atau hormon estrogennya tinggi, itu biasanya bisa menimbulkan efek samping yang disebut OHSS atau Ovarian Hyperstimulation Syndrome, sehingga bisa membahayakan ibu apabila embrio ditransfer. Itulah sebabnya pada pasangan suami istri ini embrio dibekukan terlebih dahulu. Dan kemudian setelah mendapatkan mens pasca pengambilan sel telur, baru dilakukan proses transfer embrio beku yang diperoleh sebelumnya. Pada proses transfer embrio beku yang pertama ternyata tidak terjadi kehamilan, dan kemungkinan besar disebabkan embrio walaupun kategorinya good atau excellent, tapi mungkin embrionya secara kromosom tidak normal. Jadi pemeriksaan embrio pada hari kelima bisa dilakukan secara fisik perkembangan embrio sehingga dikategorikan embrio yang excellent, good, atau moderate, atau poor yang kita anggap bagus. Tetapi kalau diperlukan atau kalau diinginkan oleh pasangan suami istri, maka embrio yang sudah kita scoring excellent atau good yang kita anggap bagus bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan apakah embrionya normal atau tidak dengan cara PGTA atau Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy. Jadi memeriksa kromosom embrio normal atau tidak. Sayangnya pada pasien ini PGTA tidak dilakukan, jadi hanya dinilai embrionya secara perkembangan fisik dengan excellent atau good. Kemudian dicoba mentransfer embrio yang kedua kali, embrio beku yang kedua kali, juga tidak berhasil untuk hamil. Karena tadi embrio ada 4, maka dicoba kembali untuk mentransfer embrio yang ketiga. Ternyata
transfer embrio yang ketiga ini pun juga tidak membawa hasil. Nah, jika sudah ditransfer 3 embrio pada seorang istri atau pasangan suami istri tetapi belum berhasil hamil, maka kita sebut sebagai kegagalan implantasi berulang. Artinya embrio gagal menempel di dinding rahim berulang karena sudah 3 kali. Oleh karena itu, untuk yang embrio keempat atau embrio terakhir yang tersisa, maka saya mencoba melakukan evaluasi dulu untuk menilai kenapa 3 embrio sebelumnya tidak berhasil hamil. Di luar soal kromosom embrio, maka saya coba mencari apakah ada masalah di rahim. Oleh karena itu saya menganjurkan untuk dilakukan histeroskopi. Sering pada rahim atau rongga rahim ada infeksi atau ada polip yang tidak begitu jelas kelihatan pada pemeriksaan USG, tetapi akan bisa kelihatan dengan pemeriksaan histeroskopi, yaitu pemeriksaan teropong langsung ke dalam rongga rahim dengan bantuan kamera dan lampu khusus untuk melihat langsung ke dalam rongga rahim. Setelah dilakukan semacam pembersihan rongga rahim, kemudian saya menganjurkan untuk melakukan transfer embrio yang keempat atau embrio terakhir yang dimiliki oleh pasangan suami istri ini. Pada transfer yang keempat ini saya memilih memakai cara alami. Artinya sel telur harus tumbuh dan kemudian dipantau kapan telur yang tumbuh itu akan terjadi ovulasi, baru dihitung kapan embrio yang telah dibekukan pada hari kelima tersebut bisa ditransfer. Jadi transfer embrio beku bisa dengan cara natural atau alami, yaitu mengikuti pertumbuhan sel telur secara alami, menentukan saat ovulasi, baru ditentukan saat transfer. Tapi bisa juga dengan cara artifisial. Artifisial artinya tidak perlu ada sel telur yang tumbuh, tapi dinding rahim langsung dirangsang supaya tebal. Begitu sudah tebal itu maksudnya minimal 8 mili, baru ditentukan kapan ditransfer embrio pada hari kelima tersebut dengan menambahkan hormon progesteron atau hormon penguat. Karena 3 kali sebelumnya sudah pakai cara artifisial, maka saya mencoba cara alami dengan harapan lebih sesuai untuk embrio yang sudah dibekukan tersebut. Dan alhamdulillah pada upaya transfer embrio beku yang keempat ini, pasien bisa berhasil hamil. Hal ini menimbulkan atau menumbuhkan rasa yang bahagia bagi pasangan suami istri ini, karena setelah 8 tahun atau hampir 8 tahun menikah belum pernah merasakan adanya kehamilan. Dan dengan transfer embrio beku yang keempat ini ternyata pasien bisa hamil, sehingga pasien sangat menikmati masa-masa kehamilannya. Walaupun tentu saja perlu diketahui bahwa program bayi tabung itu tujuannya bukan hanya kehamilan, tetapi yang penting adalah hasil akhirnya. Artinya kita tentu mengharapkan pasangan suami istri akan membawa bayi yang sehat pulang. Jadi pasien ini walaupun sudah hamil, tapi masih harus mengalami proses kehamilan selama 9 bulan ke depan. Secara umum proses kehamilan berjalan lancar, hanya sempat terjadi perdarahan 2 kali kalau tidak salah, tapi berhasil ditangani dengan baik. Akhirnya lahirlah bayi yang sudah lama dinantikan oleh pasangan suami istri tersebut. Jadi perlu kita lihat pada pasangan suami istri ini, begitu lama waktu yang diperlukan untuk bisa terjadi kehamilan, sekitar 8 tahun, tapi pasangan suami istri ini bisa menemukan klinik yang tepat yang bisa menangani proses kehamilan dengan baik, sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang atau berulang-ulang. Karena kalau tidak dilakukan dengan baik, tentu
umur, terutama istri, akan bertambah sehingga peluang hamilnya akan menurun. Jadi cerita pasangan suami istri ini yang masalah utamanya sebenarnya adalah PCOS, artinya serotonina banyak tapi tidak bisa tumbuh, tapi juga ada masalah sperma yang tidak memungkinkan untuk kehamilan secara alami yang ditangani secara berlarut sehingga pasien kemudian bisa datang atau mendapatkan penanganan yang baik di klinik IVF Morula. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi pelajaran atau inspirasi bagi pasangan suami istri yang belum berkesempatan untuk hamil, untuk meninjau kembali apa yang sudah dilakukan selama ini, dan mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Demikian cerita saya yang selanjutnya mengenai pasangan suami istri yang akhirnya berhasil memperoleh kehamilan setelah berjuang sekian lama. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.